Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yulafi wa syidah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji syukur kita yang kita rasakan dan kita nikmati kenikmatan berjuta-juta kali berupa nikmat sehat iman Islam dan semua di antaranya. Kita harusnya berpuja memuji kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala ilahi Rabbi, dan sholawat serta salam kita tidak akan terus melakukannya kepada baginda Rasulullah SAW dan bahasakannya, karena kita akan mendapatkan syafaat Nabi beliau, Nabi dengan di alam barzah nanti, di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para subscriber mistis dan islami yang saya banggakan, keberkahan dalam sedekah. Sedekah adalah salah satu bentuk kemurahan hati dan sifat suka membantu seorang mukmin. Ini merupakan akhlak yang mulia. Lawannya adalah bakhil, kikir, pelit, dan iri. Ini akhlak yang tercela. Tentu tidak ada yang menyukai orang yang kikir, bakhil, dan tidak mau berbagi. Maka itu Islam menganjurkan pemeluknya agar gemar bersedekah dan menjadikannya sebagai syiar Islam. Berbagi kepada sesama dengan membayar zakat termasuk salah satu rukun Islam. Rasulullah bersabda yang artinya, beri orang kaya di antara kami, kemudian memberikannya kepada para fakir miskin. Dari ajaran bersedekah ini tercipta budaya ta'awun atau saling menolong, tersebar cinta kasih di antara sesama dan kepedulian, sekaligus menepis kecenderungan sosial bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ada semangat untuk saling menutupi satu sama lain. Orang kaya perlu orang miskin, karena doa orang miskin lebih didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki
melainkan karena adanya doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Orang miskin perlu sedekah atau bantuan dari orang kaya. Begitulah kita hidup saling membutuhkan. Jika Allah memberikan kita berlebihan harta, maka bantulah sesama, berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah memudahkan kita untuk mendapatkan rezekinya. Hadirin yang dirahmati Allah, para subscriber Mistis dan Islami, tentu saja ketika kita bersedekah, nominal uang kita memang kurang, tetapi keberkahannya bertambah. Nabi SAW juga mengatakan, tidaklah harta seorang berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Saat kita bersedekah, memang jika dilihat dari sisi nominalnya pasti harta kita berkurang. Namun jangan jadikan nominal tersebut sebagai patokan. Kita mesti melihat dari sudut pandang yang lain. Nabi SAW selalu melihat perkara dari berbagai sudut pandang. Misalnya, Nabi memandang bertambahnya harta dengan sedekah ini sesuatu yang bertentangan dengan hakikatnya. Bersedekah pasti mengurangi harta. Namun harta yang dikeluarkan ini mungkin menjadi berkah. Allah ganti bentuknya dengan rezeki yang lain. Bisa berupa kesehatan, keselamatan, atau sesuatu yang terkadang kita tidak memandang sebagai rezeki dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk memberikan pinjaman kepadanya. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuridu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wa yakbidhu wa yasuddu wa ilaihi turja'un." Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat Al-Baqarah ayat 245. Ibarat membesarkan anak unta hingga unta itu memenuhi lembah dan gunung-gunung. Seperti itulah orang yang bersedekah. Hartanya akan bertambah, bisa keberkahan hartanya bisa juga dari sebagian harta yang
ia keluarkan itu. Allah ganti dengan bentuk lain yang mungkin jauh lebih bernilai. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadirin yang dirahmati Allah, para selebriti mistis dan Islami, setan menghalangi kita untuk bersedekah. Setan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Ketika ingin bersedekah, yang ada dalam benak adalah takut berkurangnya harta, takut jadi fakir, takut jadi miskin. Padahal belum ada catatan dalam sejarah manusia orang jatuh miskin, bangkrut dan miskin gara-gara sedekahnya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan dengan yang lebih baik dan dalam bentuk harta yang lain. Berbuatlah baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah memudahkan kita untuk mendapatkan rezekinya. Yang menakuti seorang hamba untuk bersedekah adalah setan. Kadang setan meminjam lisan manusia yang dipinjam lisannya menakuti orang bersedekah, memberikan pertimbangan yang buruk-buruk sehingga dia tidak jadi sedekah. Oleh sebab itu hendaknya kita membersihkan hati kita dari sifat bakhil, karena bisikan-bisikan tersebut orang yang hendak bersedekah tiba-tiba tangannya menjadi kaku, menjadi lemas dan tidak mau bersedekah, seolah tidak mampu mengeluarkan uang yang tidak seberapa beratnya itu untuk disedekahkan. Seakan-akan ia mengangkat beban yang berat, padahal itu hanyalah selembar uang. Begitulah setan menghalangi seorang hamba untuk bersedekah. Bagi orang yang sudah tertanam keimanan kuat di dalam dadanya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kaya, maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sedekah akan menjadi penyemangat dan pendorong terbesarnya untuk makin rajin bersedekah. Sedekah menyuburkan harta dan benda yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dikasihi oleh Allah, para subscriber mistis dan Islami yang berbahagia, tentu kita bersedekah bukan ingin mendapatkan balasan kontan di dunia, walaupun terkadang Allah beri balasan langsung di dunia, tapi janganlah kita bersedekah 1 juta dengan harapan mendapatkan 2 juta.
Jangan mengharapkan sesuatu dari sedekah kita. Jika berharap demikian, bahwa berarti ada hal lain dalam tujuan kita bersedekah. Memang kita berharap baik dari amal saleh kita, tetapi jangan jadikan itu sebagai tujuan kita dalam beramal. Hal ini tampak ketika apa yang diharapkan tidak terwujud, hati akan terusik, mulai masuk ke ujub dan rasa penyesalan apabila tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Bukankah dalam hal apapun semestinya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata? Seseorang yang bersedekah dengan niat agar mendapatkan sesuatu yang lebih besar, jika ternyata tidak dapat, maka dia akan menghentikan amalannya itu secara sistem Islami. Dia tidak mau lagi bersedekah karena ternyata sedekah tidak menambahkan hartanya. Bahkan mungkin sebaliknya, dia kehilangan hartanya setelah bersedekah. Sinilah terlihat bahwa sebenarnya tujuan dia bersedekah bukan karena Allah, melainkan untuk mendapat balasan segera di dunia. Bersedekah adalah perwujudan iman dan parameter seberapa besar keikhlasan kita. Jadi tidak perlu menunggu balasan dari Allah berupa jumlah yang lebih banyak dari harta yang kita sedekahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas itu pasti, sebab itu janjinya. Namun balasannya terkadang tertunda, ditangguhkan dan bisa dalam wujud lain seperti kesembuhan dari penyakit yang diderita, keselamatan atau sikap dan perilaku baik orang di sekitar kita. Itu semua adalah rezeki. Hadirin para subscriber yang mistis dan Islami yang dirahmati Allah, sesungguhnya harta yang disedekahkan adalah harta yang sebenarnya bagi orang yang bersedekah. Yang tidak disedekahkan itulah yang bukan miliknya. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah tentang apakah yang tersisa dari seekor kambing yang disembelih untuk disedekahkan. Ada seekor kambing yang sudah disembelih untuk disedekahkan. Aisyah menjawab bahwa tidak ada yang tersisa selain bagian bahunya. Semua habis disedekahkan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun meluruskan perkataan Aisyah itu dengan mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis riwayat Tirmizi yang tersisa adalah seluruhnya kecuali bagian bahunya. Semuanya sudah menjadi miliknya, yang belum menjadi miliknya tinggal bahunya karena belum disedekahkan. Jika sudah disedekahkan, maka semuanya menjadi miliknya. Itulah sedekah. Sedekah menjadi harta kita. Itulah yang diharapkan oleh orang yang mati, yang sudah mati. Dia ingin kembali bertemu dengan hartanya sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, datangkanlah hari kiamat segera agar aku bisa segera berkumpul kembali bersama keluarga dan hartaku. Hadis riwayat Ahmad. Adapun harta yang belum disedekahkan sudah berpindah tangan kepada ahli waris. Sementara harta yang betul-betul menjadi miliknya adalah harta yang sudah disedekahkannya. Itu yang betul-betul menjadi miliknya dan dia ingin kembali kepada hartanya itu. Dari konsep Islam, subscriber Islam Islami tentang sedekah harta ini tak mengherankan jika ada sebuah ungkapan abadikan harta yang Anda miliki dengan menyedekahkannya. Nah, sudah kita bersedekah hari ini. Sesungguhnya harta yang disedekahkan adalah harta yang sebenarnya. Bagi orang yang bersedekah tidak disedekahkan, itulah yang bukan miliknya. Ma'asyiral muslimin, para subscriber Islam Islami, marilah kita berdoa agar kita diberkahi, diberi kesehatan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja yang saya bisa sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan adalah milik saya pribadi, kelebihannya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan untuk saya sedikit. Mohon maaf dan tetap dukung channel Mistis dan Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.